Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah, paling sehat, tetap semangat ya. Alhamdulillah semangat deh. Nah, untuk keluarganya sehat ya Bu? Alhamdulillah, pagi sehat sehat. Oke. Terus keluarganya pun panjenengan sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Terus ini semangat, semoga dengan kita sama-sama semangatnya nanti selesai kegiatan nanti hari ini dan sampai berikutnya nanti diberi kelancaran. Amin. Terima Nah, kasih Bu Yani. untuk hari ini Bu, saya datang ke sini untuk melakukan pendampingan individu yang ketiga. Alhamdulillah sudah separuh nih, bukan 6, sudah dapat 3, jadi kurang 3 lagi. Nah, di pendampingan individu 3 ini nanti fokus kita ada 3 Bu. Nah, yang pertama adalah refleksi hasil survei. Feedback yang kemarin 360 derajat itu dan penilaian tentang diri sendiri, tentang kompetensi yang dimiliki oleh guru penggerak. Dan yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sudah sampai demonstrasi untuk pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga nanti diskusi hasil lokakarya 2. Yang kemarin lokakarya 2 itu tentang keterlaksanaan dari tahapan bagja. Nah, di sini saya mengingatkan lagi untuk feedback yang 360 derajat sudah diinput nih Bu, sudah selesai semua nih dari teman sejawat, dari murid, ya sudah alhamdulillah. Nah, di sini Bu, kemarin kan kita sudah melakukan pendampingan individu yang kedua. Nah, tentunya prosesnya itu sudah berjalan hampir 1 bulan nih, dari individu 2 ke individu 3. Ada 1 bulan ini untuk pendampingannya, dianggap capaiannya itu selama 1 bulan yang Bu Lutfi dapatkan atau yang Bu Lutfi capai setelah pendampingan individu 2 dan sekarang pendampingan individu 3, capaian selama 1 bulan terakhir ini seperti apa Bu? Ya, terima kasih Bu Yeni. Saya akan berusaha menceritakan apa saja yang telah saya capai dalam 1 bulan terakhir ini. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga saya sudah menerapkan pembentukan menyusunan keyakinan kelas, keyakinan sekolah ya. Terus saya juga sudah menerapkan praktek segitiga restitusi, dan satu lagi yaitu saya sudah menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Berarti yang pertama tadi adalah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, keyakinan kelas, terus segitiga restitusi dan kebutuhan murid ini. Nah, kebutuhan murid itu berarti termasuk di berdiferensiasi. Untuk teman-teman yang ada di sini Bu, bagaimana setelah jenengan itu menerapkan? Setelah kan tadi sudah menerapkan 3 itu, terus kemudian di lembaga ini untuk teman yang lainnya bagaimana Bu? Ya, untuk teman-teman karena ini juga masih termasuk materi baru ya. Jadi di sini ketika teman melihat saya mempraktekkan paket, oh ternyata seperti ini, ada diferensiasi konten, ada proses dan juga ada produk. Nah, di sini saya berusaha mengajak teman-teman dulu atau mengenalkan lebih dulu. Jadi belum praktek kalau teman-teman begini pengenalan dulu, terus rencana nanti ketika tahun ajaran baru insya Allah itu akan mempelajari lebih lanjut. Yang saat ini yang lagi viral-viralnya ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kurikulum Merdeka Belajar kan ada pembelajaran diferensiasi. Kalau pengertiannya mungkin Bapak Ibu guru semuanya pun paham. Untuk penerapannya mungkin beliaunya masih dan kelas dicampur yang satu kebutuhannya sendiri, yang satu kebutuhannya sendiri. Kalau kelasnya kecil sih mudah saja, muridnya 6. Tapi kalau muridnya banyak, nah itu apakah kita menangani sebanyak itu? Nah, tentunya kan Bapak Ibu guru semai
setidaknya kan pernah melakukan tapi tidak merasa. belum tahu. Lah, kalau itu ya? sudah berdiferensiasi, sudah mungkin cuma pemetaannya belum terfokuskan, mungkin lebih. Iya, Bapak itu Ibu. sekali dia. Itu juga bilang gini, oh loh, ternyata sebenarnya sudah melaksanakan Bu, tapi nggak tahu kalau yang ini termasuk Namanya ini. iya, termasuk konten, proses maupun Iya. produk. Nah, untuk di lembaga ini monggo Bu jangan aja untuk Bapak Ibu guru untuk lebih memperdalam lagi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk di awal nanti tentunya kan awal pembelajaran Iya. mesti menentukan keyakinan kelas gitu. Iya, iya, Nah, iya. monggo jangan gayakan. Nah, jangan beri contoh keyakinan kelas yang seperti apa kan kemarin sudah membuat videonya. Iya, sudah. Nah, bisa di-share ke lembaga ini caranya seperti itu. Maka Iya, Bu, iya. Insya Allah siap. iya deh, tetap semangat, jangan putus asa. Misalnya ada teman nambah-nambahin penggear, itu akan menjadi motivasi kita ya. Fokus pendampingan yang pertama yaitu adalah refleksi hasil survei umpan balik yang 360 derajat yang kemarin dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, yang kemarin dengan sudah mengisi, sudah menginput di LMS. Nah, di sini berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, tentunya ada yang kurang baik, kan gitu. Ada yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi guru. Nah, dari responden kepala sekolah, rekan sejawat dan murid, itu monggo dengan ceritakan mana yang kurang baik atau perlu ditingkatkan. Iya, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Nah, yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan IT, Bu Yeni. Terus terang, ya untuk kemampuan IT ini saya belum begitu menguasai. Dengan mengikuti program guru penggerak, alhamdulillah saya dikenalkan dengan beberapa aplikasi sehingga oh ternyata aplikasi itu sangat banyaknya dan juga sangat banyak dampaknya dalam pembelajaran. Jadi di sini saya juga intinya harus meningkatkan kemampuan IT saya. Nah, terus dari umpan balik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat itu juga hilangkan saja hal-hal yang menghambat untuk maju itu dihilangkan. Jadi tetap semangat Bu, lanjutkan dan kalau bisa misalkan ada suatu hal yang baru, ada sesuatu itu dilaksanakan secara kontinu, jadi tidak berhenti sampai di sini. Jadi setelah lulus dari program guru penggerak, diharapkan saya itu tetap melanjutkan program saya biar bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengajak teman-teman yang lain. Jadi yang kurang baik tadi, bukan kurang baik ya Bu, perlu peningkatan ya. Itu kemampuan IT. Iya. Nah, terus yang kedua menghilangkan hal yang menghambat yang untuk maju. Kemarin waktu elaborasi ini menyampaikan satu kata apa Bu? Yang kemarin Elaborasi teladan. Teladan itu ya. Satu teladan akan lebih bermakna dari 1000 nasihat. Nah, gitu loh. Yang kemarin saya ingat-ingat satu teladan lebih bermakna dari 1000 nasihat. Jadi yang penting adalah wujud nyata, bukan hanya kata-kata saja. Seperti itu, hilangkan hal yang menghambat, satu teladan untuk 1000 nasihat. Yang ketiga yaitu adalah pelaksanaannya secara kontinu. Jadi kalau sudah selesai jadi guru penggerak tentunya tidak akan berhenti ya tentunya. Jadi masih akan menyusun program-program yang sebagai pemimpin pembelajaran tentunya kepada peserta didik kan jadi Nah, terus berikutnya Bu, apa rencana Bu Lutfi ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi tadi? Ya, tadi kan ada yang kurang dalam kegiatan guru penggerak. Nah,
untuk mengasahnya itu kedepannya rencananya seperti apa Bu? Tetap saling berkolaborasi, Beni, baik di antara CGP, PP, rekan guru di sekolah. Oh, jadi Kita ya kolaborasi. Oh, ya. Jadi intinya tetap berkolaborasi. Ya. Terus siapa saja Ibu untuk diajak berkolaborasi? Tadi kan ada rekan guru, terus sama PP, sesama CGP dengan PP. Nah itu selain itu apakah mungkin ada yang lain selain PP, terus CGP, rekan sejawat mungkin? Kalau menurut saya kita perlu berkolaborasi dengan wali murid dan komite juga. Karena apa? Tanpa wali murid kita juga tidak bisa melaksanakan program dengan baik. Karena tentunya bila kita melaksanakan sesuatu kegiatan, kan kita mesti melibatkan wali murid dan komite. Oh iya. Jadi ada tambahan lagi ada wali murid dan komite. Iya. Terus kemudian nah, untuk kegiatan yang melibatkan wali murid atau komite itu tentunya akan dibuat sosialisasi gitu, ada kesepakatan gitu. Nah, untuk wujudnya Bu, mau ceritakan satu saja saya ingin tahu untuk kegiatan bersama dengan wali murid dan komite. Iya, terima kasih Bu Yeni. Untuk kegiatan yang sudah saya laksanakan yaitu kegiatan dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6. Di dalam kegiatan siswa-siswi kelas 6 kita perlu melibatkan dengan wali murid. Mengapa? Ada acara pelepasan siswa kelas 6, paling tidak kita kan mesti menampilkan beberapa tampilan. Terus kemudian karena kita juga termasuk kalau mengundang orang kita kan juga harus menyiapkan seperti apa ya, konsumsi hukumnya. Nah itu bagaimana? Nah jadi intinya kalau tidak ada biaya nanti kan kita akan biayaan sendiri mau mobil. Nah disinilah saya sangat mengharapkan peran dan bantuan dari wali murid dan komite. Tidak perlu banyak Bu Yeni, yang penting seadanya saja. Misalkan kalau membutuhkan air ya cuma air mineral saja dengan snack, tidak perlu makanan. Iya, yang penting bisa hadir dan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Barusan yang paling dekat ini untuk kegiatan yang wali murid yaitu kegiatan perpisahan kelas 6. Iya, sebenarnya ada lagi Bu Yeni terkait kemarin seperti apa membersihkan sekolah. Nah, di situ alhamdulillah wali murid, komite dan ada juga bantuan dari Babinsa. Nah, di sini saya berusaha bagaimana ya cara menjalin hubungan yang baik dengan wali murid. Nah, saya sebelumnya membuat seperti kesepakatan dengan Bapak Ibu guru dan komite. Bagaimana ini Pak komite? Itu saja Bu, kita membuat surat undangan yang ditujukan kepada wali murid supaya sekolah ini bersih bagaimana. Nah insya Allah nanti semuanya akan ikut berpartisipasi aktif. Oh, jadi ada yang dilibatkan itu yang persetujuan komite itu ya berjalan dengan lancar gitu. Kalau tidak ada komite mungkin kan penyambung jembatannya komite. Komite adalah penjembatan kita. Kalau wali murid mesti yang ditanyakan ke tujuannya ke komite. Nah ini kan yang ada di sekitar sini, nggak mungkin kepada kita langsung. Jadi kadang seperti kemarin juga itu wali murid komite pun juga sudah menyampaikan panjenengan betul usah malu, betul usah takut kalau misalkan pengen apa seperti apa panjenengan bisa berhubungan dengan komite atau panjenengan langsung ke sekolah nggak apa-apa. Kalau panjenengan takut atau malu istilahnya ke komite saja nggak apa-apa, karena komite adalah penjembatan antara wali murid dengan sekolah. Nah, semoga kerjasama antara komite dan lembaga tetap terjalin dengan baik gitu. Dan untuk kegiatan berikutnya semoga selalu dapat dukungan dari komite dan kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Fokus pendampingan yang kedua yaitu tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional.
Nah, yang kemarin sudah sampai di demonstrasi, sudah dikirim gitu? Sudah, iya, Oh, sudah. Kemarin, Oh, iya. oke. Deadline-nya kayaknya tanggal 5. Iya. Iya. Bu Lutfi sudah mempelajari modul 2.2. Dari modul 2.2, monggo Bu Lina ceritakan yang paling mengena, yang paling diingat dari modul 2.2. Alhamdulillah di modul 2.2 itu materinya tentang KSE, kompetensi sosial emosional. Ya, di sini saya mendapatkan hal atau ilmu baru terkait tentang adanya kesadaran diri, adanya kesadaran manajemen, ada kesadaran sosial, terus ada kesadaran untuk berrelasi dan kesadaran untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Nah, di sini saya juga memperoleh wawasan baru, ternyata sebagai pendidik kita perlu mengembangkan tentang sosial emosional kepada siswa agar siswa mendapatkan pembelajaran yang aman dan nyaman. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran sehari-hari yaitu anak-anak bisa nyaman. Kalau anak nyaman, tentunya pembelajaran yang kita sampaikan Betul, dapat diterima dengan baik. Nah, kalau anaknya saja tidak nyaman dengan kita, dengar apapun dari kita mungkin tidak akan masuk. Nah, untuk Bu Lutfi sudah merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan itu nantinya di kelas berapa, Bu? Di kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 5 materi siklus air. Kelas 5. Jadi kelas 5 baru ini ya, Kelas Bu? 5 baru. Jadi yang kelas 4 naik ke kelas 5. Iya. Materi Siklus air. Siklus air. Kemudian Bu, di sini jika sudah menerapkan perencanaannya Bu Lutfi itu sudah sampai mana, Bu? Perencanaan untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional yang sudah dibuat, perencanaannya sudah sampai atau masih berupa gambaran atau masih sudah berupa RPP? Kalau pelaksanaan kan belum. Ya. Gambarannya masih sampai mana? Untuk gambarannya saya kemarin sudah bisa menyusun RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan 5 KSE tersebut. Nah, nanti akan saya masukkan di sela-sela dalam kegiatan pembelajaran, baik di awal pembelajaran maupun di inti kegiatan pembelajaran. Jadi sudah menyusun awalnya RPP diferensiasi, kemudian diselipkan, diselipkan dengan KSE. Iya. Dan harapannya Bu Lutfi setelah dengan melakukan kegiatan yaitu pembelajaran sosial emosional di dalam kelas itu, harapannya menginginkannya seperti apa setelah dengan melakukan itu? Ya, harapan setelah saya melakukan pembelajaran yang sosial emosional, nanti anak-anak dan memiliki dan menerapkan keterampilan sosial emosional agar pembelajaran secara kondusif lebih bermakna dan di kelas pun anak merasa nyaman, aman betah di kelas. Kenyamanan, ya. Terima kasih Bu Lutfi untuk kegiatan pembelajaran untuk sosial emosional ini, nantinya semoga bisa diterapkan di kelasnya Bu Lutfi dulu lah sementara di kelas 5, dan nanti di kelas yang lainnya semoga bisa meniru apa yang Bu Lutfi lakukan di dalam kelas tersebut. Iya, terima kasih. Ketiga yaitu tentang keterlaksanaan tahapan kerja. Tindak lanjut dari lokakarya yang kedua kemarin itu tentang kerja. Nah, di sini apakah Bu Lutfi telah menerapkan metode kerja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Lutfi? Ya, untuk penerapan kerja, alhamdulillah saya sudah menerapkan Bu Yeni. Nah, dari kerja itu kan kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana caranya agar menjadi lebih baik dari yang kemarin, seperti dalam pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran
kita kan ada seperti RPP berdiferensiasi. Jadi dengan menggunakan RPP berdiferensiasi kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kemarin di modul 1.3 yang terkait dengan kerja, kemarin kan saya mengambil perubahan prakarsa yaitu tentang lingkungan, yaitu tentang sampah. Nah, alhamdulillah untuk lingkungan di SDN Bejali 5 sekarang lingkungannya juga agak bersih daripada yang kemarin. Terus juga ada misalkan tong-tong sampah dan pembagian ini yang bagian organik atau anorganik seperti itu. Terus ada jadwal tiket untuk kebersihan. Terus ada istilah buang satu ambil 10. Jadi meminimalisir sampah yang berserakan. Terus nanti kalau misalkan ada selokan tempat pembuangan sampah TPS yang sekiranya sudah full langsung dibakar. Setelah Bu Lutfi melakukan tahapan kerja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bu Lutfi inginkan yang kemarin itu? Iya. Untuk hasilnya walaupun belum 100%, paling tidak sudah ada perubahan. Nah, jadi yang penting saya sudah ada perubahan, misalnya tadi yaitu dari segi pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik dan dengan menjaga lingkungan sekolah. Jadi hasilnya walaupun belum 100%, yang tentunya sudah ada perubahan yang sedikit demi sedikit ada. Saat pelaksanaan kerja BLV tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam pengalaman kerja untuk mencapai visi. Monggo tantangannya seperti apa? Untuk tantangan sebenarnya berasal dari diri sendiri. Jadi masuk adanya kemauan untuk berubah apa tidak dari sayanya sendiri. Jadi tantangan internal itu berasal dari saya sendiri dan saya akan berusaha untuk berubah dengan segala hambatan maupun permasalahan yang ada di lembaga. Jadi semoga tantangan itu akan menjadi motivasi untuk kita ya Bu. Apa yang perlu Bu Lutfi perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan kerja untuk perubahan diri Bu Lutfi sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Monggo. Ya, semangat, yaitu adanya semangat dan kemauan dari diri sendiri harus tetap ditumbuhkan dan meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi semangat dan kemauan gitu. Jadi tentunya dari diri Bu Lutfi dulu kalau Bu Lutfi tidak. Iya, kemauan mungkin jadi selama ada kemauan dan juga harus meningkatkan kesadaran diri bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik. Jadi semoga untuk tahapan kerja yang sudah dilakukan dan sudah diterapkan ya untuk visi di guru penggerak itu bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman yang ada di lembaga ini bisa diajak untuk bersekolah. Nah, di akhir pendampingan ini nah, tentunya kita melakukan refleksi. Saat pembelajaran di kelas atau apapun kita melakukan refleksi. Untuk ini dengan ceritakan hal yang baik, yaitu saat saya melakukan pendampingan ini mungkin ada yang baik atau ada yang kurang, monggo dengan sampaikan. Untuk hal yang baik dari pendampingan individu ini, di sini saya bisa sharing terkait apa yang menjadi unek-unek saya, apa ya permasalahan yang terjadi pada diri dan juga dalam lembaga. Itu saya bisa sharing dengan PP dan alhamdulillah PP di sini sangat membantu saya dalam membantu dalam menemukan strategi pemecahan masalahnya seperti apa, kemudian memberikan motivasi dan semangat untuk tetap belajar dan berubah menjadi lebih baik. Baik. Untuk pendampingan berikutnya Bu, mungkin yang diinginkan monggo.
Untuk pendampingan berikutnya, saya berharap nanti PP terus memotivasi saya, terus memberikan bimbingan kepada saya agar saya bisa menjalankan program dari guru penggerak ini dengan lebih baik dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Saat penggalian ini yang menarik Bu, dari tadi kan ada tiga fokus kita. Yang menarik menurut jenengan itu yang bagian mana nih? Dari tiga fokus pendampingan pada pagi hari ini. Pada poin yang kedua, yaitu terkait dengan materi yang baru, yaitu tentang KSP. Oh, iya. Nah, terima kasih Bu Juli sudah berbagi praktik baik yang ada di lembaga ini. Semoga praktik baik yang dulu dilakukan untuk kegiatan hari ini tidak berhenti di sini saja ya Bu. Tentunya di hari berikutnya ada praktek baik lagi dan bisa diterima oleh rekan yang ada di sini sehingga bisa berjalan bersama-sama untuk mewujudkan praktek baik yang berarti programkan orang itu sebelum pelaksanaan pendampingan individu keempat Bu yang untuk berikutnya. Nah ini saya sampaikan nanti bisa untuk persiapan Nah untuk jenengan nanti menyiapkan RPP yang isinya itu ada diferensiasi. Tentunya kan sudah yang kemarin sudah disampaikan ya di lagi. Ada diferensiasi, di dalamnya juga ada KSE. Nah, terus juga ada budaya positif. Nah, budaya positif di dalam RPP itu nanti ada tiga. Saat pendampingan individu yang keempat ada diferensiasi, ada KSE, ada budaya positif, ada tiga. Terus kemudian di RPP itu akan sebelum PI keempat nanti minta tolong dikirimkan ke saya dulu RPP-nya. Nanti mungkin ada hal yang ada tambahan. Nah itu nanti saya tambahi dan kita kesepakati untuk tanggal RPP biar saya mudah untuk mengingat, saling mengingatkan. Mungkin kalau ada yang lupa kita sepakati RPP-nya dikirim ke saya itu kalau PI 3 ini kan tanggal 4 sampai 12 Juni ya. Jadi untuk PI keempat kita kira-kira saja berarti Agustus itu antara tanggal 4 sampai 12. Jadi sebelum itu jenengan sudah kirim ke saya. Mungkin ada tanggal berapa pun jenengan di bulan Agustus itu mengirimkan ke saya tanggal berapa? Agustus insya Allah awal bulan yaitu tanggal berapa nanti saya akan tulis. Jadi nanti kalau saya WA dulu jadi kan nanti mesti insya Allah tanggal 3 itu nih 2 atau 3 jadi nanti saya akan mengingatkan di tanggal itu untuk RPP misal belum dikirim ke saya. Kalau misal sebelum tanggal 2 atau tanggal 3 jadi monggo nopo. Untuk penetapan jadwal pelaksanaan observasi di PI 4 nanti kita melaksanakan saya melaksanakan observasi kepada jenengan. Jadi nanti saya masuk ke kelas. Nah, di situ untuk RPP-nya yang dipersiapkan itu adalah minimal 2 jam pelajaran. Jadi kalau dengan kelas 5 kan GP-nya berapa? 35 berarti 70 minimal itu 70 atau 70 itu juga tidak apa-apa. Jadi RPP yang dipersiapkan yang dikirim ke saya itu jadi tidak perlu RPP 1 bulan penuh atau 1 bulan, tidak, diambil yang waktu 2 GP itu saja. Nah untuk PI yang keempat untuk jadwalnya nanti kita menunggu info dari sana. Nanti sesuai kesepakatan dengan masaknya untuk tanggalnya berapa kalau sudah ada itu di sana. Maka mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu. Ini berarti untuk pendampingan yang keempat itu panjenengan mengobservasi saya ketika saya mengajar di kelas. Jadi nanti yang dipersiapkan PI 4
KTP sudah dengan kirim ke saya kan nanti saya sudah punya, saya pelajari. Terus dengan hanya mempersiapkan simulasinya, jadi praktek nyata bersama dengan anak-anak di kelas. Jadi nanti saya di belakang nanti ada kriteria penilaiannya. Nah, nanti saya akan mengamati di belakang. Jadi saya tidak mengganggu kegiatan yang di dalam, saya hanya mengamati monggo dengan berekspresi dalam penyampaian yang Des ada lain? Insya Allah sudah ada. Untuk LMS aman Bu? Aman. Besok kenali mungkin akan kendala betul kan? Insya Allah sementara dari Dari kan ya semoga saja tidak ada. Nanti coba cek lagi Bu untuk presentasi 58 oh 58 sampai demonstrasi 58 untuk kegiatan yang lainnya sudah hijau semua ini sudah. oke monggo mumpung masih di tengah kan kurang separuh gitu nah nanti kan dilihat mana yang belum hijau lah itu bisa dicari-cari untuk nanti kalau sudah ketumpuk nanti carinya kan sulit mumpung masih sedikit dicari-cari terus kemudian jangan lupa untuk selalu aktif di dalam kegiatan di LMS. Jadi komentar atau apapun di situ keaktifan jenengan juga termasuk penilaian dari vaksin. Nah, untuk kegiatan individu ini di pendampingan individu ini mungkin saya ada salam atau ucapan yang kurang berkenan perbuatan tadi ucapan saya yang menyakiti atau menyinggung jenengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami ini dalam di semakin mugi di Dewan Pemberontak yang diperanjur Pulau Matur dalam dibuat tangan mungkin setinggal malik matur bantuan sangat atas kerawanipun panjenengan atas bimbingan arahan saking panjenengan. Sami-sami PDP, semoga PDP selalu sehat dan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mohon undur diri, PDP monggo dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama.